Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah haramkan. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus untuk mengeluarkan hamba-hambanya dari kegelapan kesesatan menuju terangnya cahaya hidayah, sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Pada suatu ketika sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka aw ba'daka." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya oleh Sufyan bin Abdullah, "Wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya meminta kepada selainmu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, setelah itu beristiqomahlah engkau." Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada Jumat yang semoga Allah berkahi ini adalah bagaimana kita bisa istiqomah di atas kebenaran, dan akan kita sebutkan beberapa kiat agar kita senantiasa istiqomah hingga ajal menjemput kita. Apa itu istiqomah? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan istiqomah adalah seseorang senantiasa menapaki jalan yang lurus dalam agama Islam tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Senantiasa berada di atas koridor syariat yang Allah sudah syariatkan. Senantiasa berada di atas jalan yang Rasulullah tempuh dan para sahabatnya lakukan. Ini adalah istiqomah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mampu istiqomah hingga maut menjemput mereka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas ucapan mereka tersebut. Tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka apa konsekuensi di balik Rabb kami adalah Allah. Bagi orang-orang yang melakukan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akan turun para malaikat rahmat ketika orang ini meninggal, sakaratul maut. Dan malaikat rahmat tersebut akan berkata kepada orang ini, orang yang istiqomah, "Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan berbahagialah kalian dengan surga yang akan kalian raih, yang telah dijanjikan untuk kalian." Maka balasan bagi orang yang istiqomah adalah surga yang Allah berikan kepada mereka.
Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin banyak yang akan berujar istiqomah itu sangat sulit dan itu sebuah kebenaran. Banyak orang yang mendapatkan hidayah hingga dia mampu untuk berhijrah dari kezaliman, kesyirikan, atau kezaliman terhadap makhluk, atau kezaliman terhadap diri dia sendiri. Kemudian hidayah Allah menaunginya, menerangi hidupnya sehingga dia bisa keluar dari berbagai kezaliman ini. Tapi apakah hijrah tersebut hanya bersifat periodik, atau dia mampu terus-menerus menapaki hijrah yang dia miliki ketika dia di titik awal atau titik balik ketika dia meninggalkan berbagai kezaliman yang dia lakukan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, khususnya hidayah Islam, maka kita harus merawat hidayah ini, merawat petunjuk ini dan kenikmatan yang sangat luar biasa ini dengan melakukan beberapa kiat agar kita bisa istiqomah di atas Islam kita. Dan kita sering mendengar wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Maka para ulama menyebutkan ada beberapa kiat-kiat yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita hingga ajal menjemput kita. Kiat pertama adalah hendaklah kita memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Banyak di antara kaum muslimin yang mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi ketika ditanya apa arti dua kalimat ini, dia hanya mengetahui sebatas tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Maka kita harus memahami dengan mempelajari permasalahan-permasalahan akidah dasar. Syahadat yang merupakan landasan seseorang dalam berislam. Tidak akan Allah terima ibadah yang dilakukan seseorang jika dia tidak mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang-orang yang memahami syahadat, dua kalimat syahadat dengan baik dan benar seperti yang Allah inginkan dan Rasulullah ajarkan. Allah berikan janjinya, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yang artinya Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh, dengan ucapan yang teguh, baik ketika dia hidup di dunia maupun ketika dia di akhirat. Dan Allah akan sesatkan orang-orang yang lalim, zalim kepada diri-diri mereka dengan senantiasa membuat kezaliman yang Allah haramkan. Ya. Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi mengatakan dalam tafsir terkait dengan ayat yang baru kita baca, Allah Subhanahu wa taala maksudnya meneguhkan orang-orang yang beriman di dunia dengan meneguhkan mereka dalam melakukan amal baik dan soleh. Sedangkan di akhirat mereka akan diteguhkan di kubur-kubur mereka ketika malaikat Munkar dan Nakir memberikan 3 pertanyaan besar. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Dan ingat, sekuat apapun hafalan yang kita miliki untuk mempersiapkan ini, namun kita tidak ikutkan dengan amal soleh yang kita lakukan, maka akan sia-sia. Karena sejatinya yang akan menjawab 3 pertanyaan besar adalah amal kebaikan seseorang. Ini yang pertama. Kiat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita istiqomah hingga ajal menjemput kita, adalah dengan mengkaji Al-Quran, dengan menghayati dan merenungkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Dia akan kokohkan hati orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 102, Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin."
Katakanlah Muhammad bahwa Ruhul Kudus Jibril, dia menurunkan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Tujuan Jibril menurunkan Al-Quran diantaranya adalah untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hanya membaca Al-Quran, meskipun dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat jauh lebih baik dan lebih mulia jika dia barengi bacaan Al-Qur'annya dengan penghayatan, memahami makna tafsirnya, sehingga bacaan tersebut tidak hanya sebatas bacaan gerakan lisan saja. Kiat yang kedua adalah iltizam, yaitu konsekuensi, konsisten dalam menjalankan segala syariat yang Allah perintahkan. Maksudnya, banyak di antara seseorang hanya semangat beribadah di awal-awal saja. Ya, dan kita dapati di bulan Ramadan, semangat ibadahnya hanya di 10 pertama. Begitu masuk 10 kedua atau 10 ketiga, kita dapati manusia sudah merasakan kejenuhan dalam beribadah. Lalu apa solusinya dari ini? Konsisten dalam beribadah. Dan ini Rasulullah SAW ajarkan dalam hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Amalan yang terus-menerus dilakukan dengan berkesinambungan meskipun amalan tersebut sedikit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kiat yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keistiqomahan. Allah zat yang maha membolak-balikkan hati manusia. Kita berdoa kepadanya agar Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, di atas kebaikan dan di atas Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.